Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada Fintech Seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi gelombang 9. Kemarin kita sudah masuki pelajaran 1, resiliensi, tangguh, dan teknologi. Tetapi belum selesai. Sekarang kita melanjutkan, yaitu penilaian tengah pelajaran 1. Kerjakanlah kuis ini. Untuk kali ini usahakan Anda dapat menjawab dengan benar. Jika ada jawaban yang masih salah, silahkan simak kembali rekaman sesi webinar kita dan pelajari materi yang disediakan di Belajar Mandiri. Selamat mengerjakan kuis penilaian tengah pelajaran 1. Kuis ini terdiri dari 7 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan berfungsi agar Bapak dan Ibu mengingat kembali pembahasan dan atau tugas Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan, luangkan waktu untuk menyimak kembali video rekaman webinar kita dan atau baca kembali naskah belajar mandiri. Selamat mengerjakan. Jika Anda sudah selesai mengerjakan kuis ini, jangan lupa untuk mengetuk atau klik here to continue agar bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Jika tombol untuk lanjut tidak muncul, maka Anda belum berhasil mencapai batas minimum kelulusan. Coba lagi hingga nilai Anda mencapai 70%. Apakah itu resiliensi? A. Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. B. Kemampuan seseorang untuk merumuskan kegiatan e-learning. C. Kemampuan seseorang untuk mengelola stres e-learning. D. Kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Jawabnya adalah D. Kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Apa hubungan SAMR dengan resiliensi? Mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. B. Resiliensi adalah tingkat kematangan adopsi teknologi. C. Resiliensi adalah R pada akronim SAMR. D. SAMR adalah ukuran tingkat resiliensi. Jawabnya adalah A. Mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Apakah itu SAMR? A. Risiko-risiko akses teknologi oleh murid. B. Langkah-langkah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. C. Tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. D. Jenis-jenis aplikasi untuk digunakan dalam pembelajaran. Jawabnya adalah C. Tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. SAMR adalah singkatan dari A. Substitution, Anticipation, Modification, Redefinition. B. Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. C. Substitution, Automation, Modification, Redefinition. D. Substitution, Access, Modification, Redefinition. Jawabnya adalah B. Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah A. Saya harus menguasai banyak aplikasi. B. Saya harus menguasai semua aplikasi baru. C. Saya harus mengkomunikasikan beberapa aplikasi. D. Saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Jawabnya adalah D. Saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Dengan cara apa saja saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi e-learning saya? A. Berikan waktu untuk belajar, tidak perlu terburu-buru. B. Usahakan bisa belajar bersama orang lain untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat. Buat kelompok kecil, bergabung dengan komunitas dan lain-lain. C. Tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. D. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah D. Semua jawaban benar. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? A. Kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur kemampuan teknologi yang baru diadopsi. B. Kegiatan belajar sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. C. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. D. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Finish quiz, mari kita lihat hasilnya. Apa ternyata sudah betul semua. Berarti bisa melanjutkan klik here to continue 100%. Materi belajar mandiri pelajaran 1.
Di halaman ini sudah disiapkan 2 naskah dalam bentuk PDF yang bisa digunakan sebagai referensi bacaan lebih lanjut untuk mendalami topik resilience. Silakan baca dokumen pertama lalu beralih ke dokumen selanjutnya untuk menunjang pembelajaran yang lebih maksimal. 1. Kerangka SMAR. Berisi pemaparan tentang kerangka SMAR. Naskah ini disusun khusus agar Anda dapat langsung membayangkan pengembangan skenario KPM Anda. Resiliensi dan kerangka SMAR. Naskah ini menindaklanjuti naskah sebelumnya. Naskah ini berisi uraian pendek tentang keterampilan apa yang perlu Anda kenal untuk menempuh tingkat-tingkat SAMR dan potensi tantangan-tantangan pada masing-masing tingkat SAMR. Materi webinar sebelumnya dan naskah ini disiapkan untuk membantu Anda memahami topik resiliensi dan mengerjakan tugas mandiri. Dokumen 1 Kerangka SAMR. Dokumen 2 Resiliensi dan kerangka SAMR. Jika sudah selesai memahami materi yang diberikan, jangan lupa untuk mengetuk atau mengklik mark complete agar Anda bisa lanjut ke topik selanjutnya untuk coba mengerjakan tugas mandiri untuk memilih pemahaman Anda. Mark complete. Latihan mandiri rencana pengembangan diri pelajaran 1. Untuk menajamkan hasil belajar Anda di sesi webinar, silakan kerjakan latihan ini. Beberapa catatan tentang latihan inti. 1. Bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ke tim pemateri, bertujuan agar Anda punya pengalaman praktek perdana. Dirancang untuk membantu Anda mengikuti episode berikutnya. Seperti telah dipaparkan, posisi praktek pembelajaran Anda posisi praktek belajar Anda dalam misalnya ditentukan oleh bagaimana teknologi digunakan dalam kegiatan belajar dan setinggi apa sasaran belajar yang Anda tetapkan. 1. Bacalah naskah kerangka SMAR. 2. Bacalah naskah resiliensi dan kerangka SMAR. 3. Isilah naskah rencana pengembangan diri. Instruksi umum. Anda akan membuat plan perjalanan pertama pengembangan diri Anda dalam praktek learning dan mengantisipasi tantangan yang akan Anda hadapi dalam perjalanan pertama tersebut. Gunakan naskah rencana pengembangan diri yang sudah disiapkan di topik ini. Silakan mengerjakan dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Template ini dibuat di Google Docs. Silakan menyalin dokumen ini dengan mengklik tombol di bawah ini. Klik tombol di bawah ini. Materi pengayaan khusus. Kembali ke sini. Materi pengayaan khusus. Materi pengayaan ini tidak berhubungan langsung dengan pelajaran 1. Pengayaan ini bertujuan untuk menampilkan kemampuan non teknis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa mengerjakan materi pengayaan dari HP Live berikut ini untuk mendapatkan sertifikat langsung setelah selesai mengerjakan kursus singkatnya. Catatan tambahan, tugas ini pilihan sesuai kesepakatan. Mengerjakan tugas ini akan membantu mengikuti pelajaran berpikir kritis episode 2. Tugas ini personal, bukan kelompok. Anda tidak dinilai berdasarkan benar atau salah. Anda tidak dinilai berdasarkan target SAMR yang tinggi. Dokumen ini membantu pengenalan diri Anda. Dokumen ini adalah alat pandu pengembangan Anda. Ketentuan unggah di sosial media. Silakan untuk membagikan pengalaman belajar di seri Semangat Guru pada media sosial. Ketentuan unggah di sosial media, kerjakan latihan mandiri sesuai dengan tahap pembelajaran yang sedang dilakukan.
Lihat instruksi latihan mandiri. Gambar di bawah hanyalah contoh unduhan di sosial media, bukan pose yang harus dilakukan di video Bapak dan Ibu. Dapat mengunggah di sosial media yang Anda miliki: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Menyertakan deskripsi singkat tentang video yang disertai tagar "Belajar Semangat Guru". Selamat mengerjakan. Jika Anda sudah selesai membaca instruksi dan mencoba mengerjakan, jangan lupa untuk mengetuk atau klik mark komplit agar bisa melanjutkan bagian selanjutnya. Penilaian akhir pelajaran 1. Kerjakan kuis ini untuk kali ini. Usahakan agar Anda dapat menjawab dengan benar. Jika ada jawaban yang masih salah, silakan simak kembali rekaman sesi webinar kita dan pelajari materi yang disediakan di Belajar Mandiri. Selamat mengerjakan kuis. Pesan terakhir, ikuti dengan konsisten rencana pengembangan diri. Anda tidak perlu kaku, Anda dapat merevisinya jika dibutuhkan. Perhatikan cara konsisten minimal 3 bulan. Kuis penilaian akhir. Kuis penilaian akhir pelajaran 1. Kuis ini terdiri dari 7 butir pertanyaan. Setiap pertanyaan berfungsi agar Bapak dan Ibu mengingat kembali pembahasan dan atau tugas Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan, luangkan waktu untuk menyimak kembali video rekaman webinar kita dan atau baca kembali naskah belajar mandiri. Selamat mengerjakan. Jika Anda sudah selesai mengerjakan kuis ini, jangan lupa untuk mengetuk atau mengklik here to continue agar bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Jika tombol untuk lanjut tidak muncul, maka Anda belum berhasil mencapai batas minimum kelulusan. Coba lagi hingga nilai Anda mencapai 70%. Start kuis. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. B. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. C. Kegiatan belajar sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. D. Ada banyak kegiatan belajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawaban B. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentation? Kegiatan belajar setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. B. Kegiatan belajar sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. C. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. D. Ada banyak kegiatan belajar yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabannya adalah A. Kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah augmentation. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah substitution. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bertemu dengan para pakar dan bawa murid saya ke ruang kelas melalui field trip virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah modification. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid saya mengadakan festival, webinar, proyek pameran, dan atau pentas virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat A. Substitution, B. Augmentation, C. Modification, D. Redefinition. Jawabnya adalah D. Redefinition. Finish quiz, mari kita lihat nilainya. Tunggu sebentar, ternyata mendapatkan nilai 85,71%. Betul 6 dari 7 soal. Klik here to continue. Berarti sudah bisa melanjutkan karena sudah di atas 70% yang benar. Selamat, Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran 1.
Ini sudah selesai untuk pelajaran 1, mark komplit. Berarti untuk kali ini, materi hari ini, penilaian tengah dan penilaian akhir sudah selesai, yaitu tentang resiliensi, tangguh, dan teknologi, dan sudah tuntas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.